Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri Panti Muhammadiyah Tunas Melati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i, penjelasan 4 kaidah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Masih melanjutkan syarat terpenuhinya syafaat yang hak. Yang pertama apa? Harus ada izin dari Allah. Wasartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna al-masfu'un fihi min ahli tauhid. Orang yang mendapatkan syafaat harus berasal dari ahli tauhid. Ahli tauhid min usatil muwahhidin, yang mati membawa dosa yang banyak. Kalau orang matinya membawa dosa sedikit, justru dia nanti yang akan diizinkan oleh Allah untuk menyalurkan syafaat. Orang yang dosanya jauh lebih banyak daripada kebaikannya, dia sangat membutuhkan syafaat. Antara dosa dan pahala, lebih banyak dosanya sehingga ia diancam akan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Supaya tidak jadi masuk ke neraka, maka dia butuh syafaat, butuh pertolongan, butuh ampunan. Supaya dia selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan izin kepada makhluk-makhluk pilihannya untuk menyalurkan syafaat, yaitu syafaat yang hak.
Syaratnya harus terpenuhi dua-duanya. Harus ada izin, dan yang mendapatkan syafaat harus orang yang bertauhid. Orang yang mati membawa dosa syirik, tidak mungkin dia mendapatkan syafaat karena tidak memenuhi syarat yang kedua. Walaupun dia setiap hari menggeleng-gelengkan kepala mengucapkan la ilaha illallah, kalau perbuatannya bertentangan alias perbuatannya itu mengandung syirik akbar, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali, tidak bermanfaat. Karena yang dinilai adalah perbuatannya. Ya. Kalau ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, yang dinilai apanya? Perbuatannya. Ada maling ditangkap. Ketika ditangkap, diperiksa HP yang dia curi. Sebelum polisi melihat HP-nya, dia lempar ke parit. Ketika diperiksa nggak ada itu, nggak ada HP-nya. Dia mengatakan, maaf Pak Polisi, saya tidak mencuri. Lalu Pak Polisi kurang percaya karena di situ ada CCTV. Nah, CCTV-nya diputar ulang. Ternyata orang yang tertangkap tadi berdusta dia. HP-nya dilemparkan ke parit. Ada barang buktinya dari CCTV. Nah, yang dinilai sekarang ucapannya atau perbuatannya? Perbuatannya. Ucapannya diterima kalau sesuai dengan perbuatannya. Ucapannya ditolak kalau tidak sama dengan perbuatan. Kalau ucapannya yang diterima, semua maling dilepaskan semua. Karena maling nggak ada yang mengatakan saya mencuri, kecuali terpaksa sudah dijoto, sudah dipukul, baru dia ngaku. Sudah babak belur, baru dia minta ampun nggak. Kalau belum dipukul, belum diapa-apain, nggak mungkin dia ngaku. Ya. Dalil syafaat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk pilihannya yang akan disalurkan kepada orang-orang yang mati membawa banyak dosa selain dosa syirik, harus ada izin. Dalilnya Al-Baqarah 255. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa menyalurkan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin. Dalil syarat yang pertama, termasuk Nabi Muhammad SAW, kalau belum diizinkan beliau tidak bisa menyalurkan syafaat. Apalagi selain Nabi, malaikat, wali, orang soleh tidak bisa menyalurkan syafaat kecuali sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau sekarang boleh nggak kita minta syafaat? Boleh, tapi mintanya kepada Allah. Boleh. Kalau kepada Nabi Muhammad belum bisa. Harus ada izin dulu. Terus ada yang nanya lagi, bagaimana cara meminta syafaat kepada Allah di saat kita hidup di dunia? Ya minta saja dengan bahasa apa saja. Ya Allah, berikan aku syafaat melalui Nabi-Mu Muhammad. Boleh. Karena mintanya kepada Allah. Ya, berdoa. Ya, sebagaimana seorang sahabat, ya, siapa namanya? Saya lupa. Ya, ada seorang sahabat yang dia miskin,
kemudian ditawari oleh Rasulullah SAW. Ya. Ka'ab bin Aslama kalau nggak salah. Ya. Ditawari karena beliau sering memberikan pelayanan khusus kepada Rasulullah. Rasulullah mau pakai sendal, sendalnya dicarikan, didekatkan dengan pintu keluar. Rasulullah mau wudu, ambilkan gayungnya, didekatkan airnya. Rasulullah mau masuk rumah, pintunya dibukakan. Ya. Sahabat ini sangat pantas untuk diberikan hadiah oleh Nabi. Nabi sampai menawarkan, apa yang kau minta pasti aku beri. Padahal tidak punya rumah, tunawisma, punya rumah. Tidurnya di mana? Di emperan masjid. Kita kalau ditawarin, kamu mau minta apa? Pasti diberikan, pasti kita akan minta rumah. Kita akan minta, kalau sekarang ya sepeda motor, gitu ya. Tapi sahabat ini tidak minta dunia, karena dia yakin dunia itu sudah final, jatahnya sudah pasti diberi. Rezeki itu pasti akan datang. Yang dia minta apa? Minta agar Allah memberikan syafaat melalui nabinya, minta tempat surganya bersama Rasulullah SAW. Satu level, satu tingkatan. Kemudian Rasulullah mengabulkan, tapi dengan syarat harus memperbanyak sholat sunnah selain sholat wajib. Dipenuhi oleh Rasulullah. Ya. Adapun di dunia kita tidak bisa meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali beliau masih hidup. Minta, ya Rasulullah doakan saya masuk surga, bisa. Adapun setelah Nabi wafat, ya, mereka sudah berpindah ke alam barzah. Kita tidak bisa meminta kepada Nabi. Nanti nunggu ada izin dari Allah SWT. Jadi meminta syafaat kepada Allah di dunia sekarang pun boleh. Ya Allah, berikan aku syafaat melalui Nabi. Kalau dalam bahasa Arab, Allahumma syafi'iyya rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan aku syafaat melalui Rasulmu. Tapi kalau misalnya kita datang ke kuburan Nabi, ke Madinah, di dekat kuburannya kita mengucapkan, ya Rasulullah syafi'iyya, ya Rasulullah berikan aku syafaat, haram hukumnya. Bahkan dia termasuk syirik. Ya. Karena tidak diperintahkan. Dalil bahwa syarat yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat itu harus orang yang bertauhid. Al-Anbiya ayat 28. Kelihatan? Wala yashfa'una, tidak ada yang bisa menyalurkan syafaat illa limanir tadho, kecuali untuk orang yang Allah ridhoi. Siapa yang Allah ridhoi? Yang dimaksud orang yang Allah ridhoi, orang yang mati dalam keadaan sudah bertaubat dari syirik akbar. Ya. Itu maksud dari orang yang Allah ridhoi. Dan sebaliknya, orang yang dibenci oleh Allah mati membawa syirik akbar. Jadi semua orang yang bertauhid, baik dia itu dosanya sedikit ataupun dosanya banyak, tetap dia adalah orang yang Allah ridhoi. Walaupun mungkin dia harus dibakar dulu di neraka untuk dicuci dosanya, tetap dia adalah orang yang diridhoi. Wahum usatul muwahhidin,
walaupun dia termasuk orang-orang yang banyak membawa dosa. Ammal kufaru wal musyrikuna, adapun orang-orang kafir dan musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada mereka dari para penyalur syafaat. Dalilnya Ghafir ayat 18. Ma lizolimina min hamimin wala syafi'in yuto. Tidak ada bagi orang-orang kafir dan musyrik teman yang bisa membantu, dan tidak ada yang bisa menyalurkan syafaat yang ditaati. Sampai sini jelas? Jelas ya? Fahaulai, kata beliau Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sami'u bisyafaati wala arafu maknaha. Banyak mereka yang sering mendengar kata-kata syafaat tetapi tidak paham artinya. Warrohu yatlubunaha min haula'i biduni idnillah. Mereka itu tergesa-gesa, tahu tergesa-gesa? Terburu-buru meminta syafaat dari mereka selain Allah tanpa izin. Ya. Tergesa-gesa. Sama kita masuk rumah, belum diizinkan tapi kita nerobos. Itu namanya tergesa-gesa. Belum dibuka pintunya kita sudah masuk. Tidak beradab. Ya. Tidak ada sopan santunnya. Apalagi meminta syafaat kepada selain Allah. Harus ada izin dulu dari Allah. Kita tidak bisa meminta syafaat kepada Rasulullah yang mana beliau sudah berada di alam barzah sampai ada izin dari Allah. Bahkan yang lebih jelek lagi, bal talabuha liman huwa musyrikun. Ini lebih jelek lagi. Meminta syafaat kepada Nabi belum ada izin dari Allah, itu sudah salah. Dan itu termasuk syirik karena tidak dibenarkan oleh syariat, belum ada izin. Ini lebih parah lagi. Mereka meminta syafaat bukan kepada Nabi, kepada orang musyrik, kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik. Jadi misalnya si A ini seorang guru mengajarkan kepada muridnya, ya, meminta syafaat kepada Nabi, sementara Nabi sudah wafat. Hukumnya apa? Haram, musyrik. Harusnya dia mengajarkan meminta syafaat kepada Allah. Lalu gurunya mati. Berarti gurunya mati dalam keadaan apa? Gak paham tauhid. Muridnya meneruskan lagi, ajarkan lagi kepada murid berikutnya, suruh meminta kepada syafaat kepada siapa? Gurunya. Berarti dia minta syafaat kepada siapa? Kepada guru yang ngajarkan sesuatu yang tidak benar. Ya. Dan gak akan selesai itu, gak akan putus kalau seperti itu terus. Padahal gampang sekali meminta syafaat itu. Ya, mau pakai bahasa apa aja gampang. Ya Allah, berikan aku syafaat melalui Rasulmu, boleh. Atau lebih biar keren pakai bahasa Arab, Allahumma syafi' fiyya Rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau berjamaah, Allahumma syafi fina. Fina. Rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mendoakan ayah kita mati dalam keadaan muslim. Allahumma syafi fi abi, untuk ayahku, atau pakai domir, Allahumma syafi fihi Rasulaka Muhammad SAW, boleh. Atau mendoakan ibu kita mati dalam keadaan muslimah, Allahumma syafi fiha Rasulaka Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau misalnya kalian di depan suruh pimpin doa, boleh tambahkan doa meminta syafaat kepada Allah. Allahumma syafi' fina Rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Dan itu jarang itu. Nah, itu tauhid. Ya. Karena mintanya kepada Allah. Adapun minta kepada Nabi, tunggu ada izin. Izinnya kapan? Di akhirat nanti ada. Fahaula'i yajhaluna makna syafa'atil haqqi haqqati wa syafa'atil batilati. Mereka banyak yang salah paham. Kalau sudah disebut syafaat, seakan-akan itu perbuatan yang islami. Padahal syafaat itu ada yang benar, ada yang salah. Mereka tidak bisa mengetahui mana syafaat yang terpenuhi syaratnya dan mana syafaat yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, ini juga sama dalil bahwasanya tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir. Wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Syafaat itu tidak berlaku untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Walaupun dia nyumbang 1000 masjid, kalau dia mati dalam keadaan musyrik, dia tidak berhak mendapatkan syafaat. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada orang yang jual beli, tidak ada pertemanan, masing-masing mengurus dirinya sendiri, dan tidak ada syafaat. Syafaat yang dimaksud adalah syafaat tidak berlaku untuk orang-orang kafir. Nah, ini hadisnya ya. Wa afdalul khalqi, makhluk yang paling utama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza arada an yasfa'a li ahlil mauqifi, ketika beliau akan menyalurkan syafaat kepada manusia di padang mahsyar yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ahlul mauqif di sini maknanya orang-orang yang bertauhid mati membawa dosa yang banyak. Rasulullah SAW sajidan, tersungkur sujud baina yadai rabbih, di hadapan Allah SWT. Sujud
dalam keadaan tidak memakai pakaian. Semua manusia telanjang, tidak beralas kaki, tidak berhitan, kembali seperti dia dilahirkan. Dan masing-masing tidak sempat melihat orang lain, karena pikiran kita dipusatkan memikirkan diri sendiri. Saya selamat atau tidak? Saya masuk neraka atau saya masuk surga? Semua memikirkan dirinya sendiri. Seorang suami akan lupa dengan istrinya, seorang istri akan lupa dengan suaminya, lupa dengan anaknya. Semuanya memikirkan diri sendiri. Rasulullah yad'uhu, berdoa kepada Allah, meminta. Kemudian memuji Allah SWT. Yahmaduhu wa yusni alaihi, terus menerus memuji Allah, yang mengucapkan pujian kepada Allah SWT. Wala yajalu sajidan, terus menerus beliau dalam waktu lama sujud memuji Allah, meminta kepada Allah. Hatta yuqala lahu, sampai Allah memanggilnya. Irfa ra'saka, angkat kepalamu Muhammad. Waqul, katakanlah, tusma, mintalah, tusma, engkau akan didengar permintaannya. Wasfa, mintalah syafaat. Tusyafa, engkau akan diberikan izin untuk menyalurkan syafaat. Nah, ini dalilnya. Kita lihat catatan kakinya. Hadis ini hadis yang panjang, hadis tawilin, ya, dikutip sebagian saja, yang penting-penting saja. Siapa yang mengeluarkan hadis ini? Akhrajahu al-Bukhari, al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini. Nomornya ada 7510 dalam bab Kitabut Tauhid. Ya. Nabi, manusia yang paling afdol, itu harus sujud dulu, berdoa dan meminta, ya, dalam waktu yang lama. La yazalu, tak berapa lama waktunya. Setelah itu baru Allah memberikan izin kepada beliau untuk menyalurkan syafaat. Baru setelah itu orang-orang dari zaman, ya, terutama umatnya, ya, semua manusia yang mati dalam keadaan bertauhid, yang membawa banyak dosa, akan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Bukan di dunia. Di dunia minta syafaatnya kepada Allah. Baik, berikutnya di sini ada keterangan walladzi yuqaddimu al-qurabiyyin lil kuburi wan nudur, orang-orang yang mendatangi kuburan, yang mempersembahkan kepada para penghuni kubur, bernadar untuk penghuni kubur, ya, dalam rangka untuk meminta syafaat. Maka ini adalah kemusyrikan. Syafaat yang dia minta tidak bermanfaat. Baik, berikutnya kita masuk wal qaidatu as-salisatu. Mudah-mudahan pelajaran yang lalu tidak lupa, ya. Kaidah pertama, kaidah kedua, catat nggak? Ada yang catat? Ya. Harusnya dicatat, ya.
Kaidah yang ketiga. Anan nabiyya dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihi minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was solihina wa minhum man ya'budul ahjara wal asjara wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufariq bainahum. Baik, terjemahnya kaidah yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di antara manusia yang berbeda-beda Tuhannya. Berbeda-beda Tuhannya atau sesembahannya. Lanjut, masih kaidah yang ketiga. Sebagian ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi. Ini di kota Mekah dan sekitar. Ya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh yang sudah mati, ada yang menyembah batu-batu, mengkeramatkan batu, baik itu batu yang utuh ataupun yang sudah diukir, yang sudah dipahat. Wal asjaro, ada yang menyembah pohon yang dianggap ajaib, yang dianggap keramat. Ya. Malaikat yang disembah, dua nabi, yang ketiga orang soleh, yang keempat batu, yang kelima pohon, yang keenam wa minhum man ya'budu asyamsa, ada yang menyembah matahari. Wal qamara, ada yang menyembah bulan. Ada 7 sesembahan yang berbeda-beda di zaman Nabi masih hidup, dulu waktu di Mekah. Rasulullah memerangi semuanya dan tidak membeda-bedakan. Tambahkan, Rasulullah memerangi semuanya dan tidak membeda-beda. Maksud memerangi di sini apa maksudnya? Ketemu orang musyrik langsung sembelih gitu? Enggak. Maksudnya adalah mendakwahi mereka dengan ilmu. Ya, yang diperangi kebodohannya itu. Ya. Rasulullah tidak pernah menjadikan kekerasan di dalam berdakwah. Ya. Perang itu jalan terakhir untuk melindungi darah kaum muslimin, bukan yang pertama kali dipakai untuk berdakwah. Ya. Itu maksud memerangi ya. Jadi yang diperangi apa? Kebodohannya, ya, kejahiliannya. Diperangi dengan ilmu, didakwahi dengan lemah lembut supaya mereka bertauhid. Peperangan itu jalan terakhir untuk melindungi kaum muslimin. Kaum muslimin mau diserang, baru kita perang. Ya. Beliau menyatakan wa hadza min qabhi syirki. Inilah bentuk kejelekan dari syirik. Anna ashabahu, para pelaku kesyirikan, la yajtami'una ala hadza ala syai'in wahidin. Mereka itu tidak pernah sama dalam sesembahan. Sebetulnya mereka itu tidak pernah bersatu. Kenapa? Karena keyakinannya berbeda. Beda dengan bikhilafil muwahhidin, beda dengan orang yang bertauhid. Sesembahan mereka sama, wahidun, satu. A'arbabun mutafarriquna, apakah manusia-manusia yang sesembahannya itu berbeda-beda itu khairun,
lebih baik amillahul wahidul qahar, atau satu sesembahan saja, yaitu Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Tentu yang jelek arbabun mutafar, sembahan yang banyak itu yang jelek. Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha. Tidaklah kalian menyembah selain Allah melainkan nama-nama yang kalian karang-karang. Ya, suku A yang musyrik, Tuhannya dia kasih nama sendiri. Suku yang lain juga dia punya sembahan kasih nama sendiri. Ya, yang mereka mengarang-arang sendiri. Jadi mereka itu tidak punya dobit, tidak punya patokan yang sama. Di annahum la yasiruna ala aslin, mereka tidak berada di atas satu keyakinan, satu pondasi. Mereka hidup di atas hawa nafsu dan di atas seruan atau panggilan yang menyesatkan. Ya. Allah berikan perumpamaan supaya kita menggunakan akal sehatnya. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalan. Nah, ini supaya mengajak manusia menggunakan akal sehatnya. Allah memberikan perumpamaan. Yang pertama, orang musyrik itu diumpamakan seorang laki-laki, dia punya majikan yang banyak. Ya, tahu? Majikan tahu? Ya. Majikan yang banyak, satu majikan dengan majikan yang lain berbeda-beda keinginannya. Nah, tentu sangat bingung. Majikan A mintanya A, majikan B mintanya B, majikan C mintanya C. Dia kebingungan sendiri. Itu perumpamaan orang musyrik. Perumpamaan orang yang bertauhid, wa rajulan salaman li rajulin. Ia hanya memiliki satu majikan saja. Hal yastawiyani masalan, apakah dua perumpamaan ini sama? Jawabannya tak sama. Ya. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lam. Kebanyakan mereka orang-orang musyrik la ya'lam, bodoh, tak tahu. Ya. Jadi itu ya, jadi perumpamaan orang yang bertauhid hanya punya satu majikan saja. Dia hanya menjadi pelayan, menjadi abdi kepada satu majikan. Ini perumpamaan. Bukan berarti sama Allah seperti majikan, tidak. Untuk membantu memahamkan saja. Betapa repotnya orang musyrik yang dia sembah itu banyak, ya. Berbeda-beda keinginannya. Tentu lebih sulit, lebih capek, ya. Berbeda dengan orang yang punya satu majikan, gampang dia. Apa yang diinginkan oleh majikannya dia bisa melaksanakannya. Nah, itu perumpamaan orang yang berbuat syirik dengan orang yang bertauhid. Allah berikan contoh yang mudah dipahami. Karena ada orang-orang yang mungkin diterangkan tidak paham-paham, ya. Lalu diberi perumpamaan. Mereka mendengarkan Al-Quran turun untuk mengajak mana yang harus dipilih, yang buruk atau yang baik. Kamu menyembah Lata, Uzza, Manat, tiga-tiganya kamu sembah. Bukankah itu lebih repot? Ya. Lebih baik kamu menyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan perumpamaan tadi akan menggugah akal sehatnya supaya digunakan untuk berpikir
dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Sepuluh menit lagi. Kaidah yang ketiga ini, apa sih manfaatnya? Kita harus tahu. Kenapa kaidah yang ketiga ini harus disampaikan? Rasulullah hidup di tengah-tengah masyarakat Mekah. Persembahannya ada berapa tadi? Ada 7. Ya. Rasulullah memerangi semuanya. Apa manfaatnya? Manfaatnya, nah ini penting. Manfaatnya, kalau di zaman sekarang ada orang yang ngeles, tahu ngeles? Apa ngeles? Beralasan, ya. Penyembah patung itu sudah nggak ada. Itu kan di zaman dulu, zaman jahiliyah. Sekarang sudah nggak ada. Nggak usahlah dakwah tauhid, berhenti, ya. Banyak orang yang tak suka seperti itu. Maka jawabannya dengan kaidah yang ketiga ini. Ya. Musyrik itu bukan hanya nyembah patung. Musyrik itu jenisnya banyak. Jadi kalau Anda mengatakan musyrik itu hanya nyembah patung, ketinggalan zaman. Al-Quran sudah memberitahu. Nanti akan disampaikan dalil-dalil. Ya. Kita lihat dalil-dalilnya. Baik, ini tidak urut ya. Dalil ada orang yang menyembah, di sini disebutkan matahari dan bulan. Fussilat ayat 37. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian menyembah kepada matahari dan bulan. Jadi musyrik itu bukan hanya nyembah patung. Salah. Berarti pemahaman Anda tentang tauhid sangat sempit. Kuper, apa kuper? Kurang pergaulan. Kurang pergaulan, kurang jauh mainnya. Kalau musyrik hanya sebatas menyembah patung saja. Al-Quran sudah menyampaikan jauh-jauh sebelum kita dilahirkan. Ada yang menyembah matahari dan Allah yang melarang, berarti masih ada. Ya. Kemudian kita scroll lagi. Dalil ada yang menyembah malaikat. Ya. Terus mereka nanya, mana yang menyembah malaikat? Ya pokoknya ada. Mungkin di Indonesia nggak ada, di luar Indonesia ada, ataupun di negeri kita ada, cuman kita nggak tahu. Al-Imran ayat 80, wala ya'murukum an tattahidul malaikata wan nabiyina arbaban, dua sekaligus ya, malaikat dan para nabi. Mereka dilarang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Saya pernah melihat sinopsis, tahu sinopsis? Apa sinopsis? Rangkuman cerita, ya. Ada rangkuman cerita, lupa judul filmnya. Pemainnya Jet Li, tahu Jet Li? Ya. Terus satu lagi pemainnya siapa namanya lah, berkulit hitam. Intinya rebutan berlian mahal. Ya, berlian itu punya negara asing, mau dikembalikan oleh Jet Li. Tapi dicuri oleh si negro tadi. Ya. Nah, si negro ini ketika mau mencuri dia berdoa dulu dengan anaknya. Anaknya nggak tahu kalau bapaknya itu pencuri. Taunya anaknya ini mau kerja, mau cari duit. Sebelum berangkat dia berdoa, wahai Tuhan Barat, wahai Tuhan Timur, wahai Tuhan Utara dan Tuhan Selatan, jagalah ayahku, jagalah papiku mau kerja. Ada itu sinopsisnya. Dan itu disebarkan melalui film.
oleh Amerika, Hollywood. Ya. Ada sampai sekarang ya, menyembah malaikat, menyembah matahari dan bulan di film apa tuh? Film Avatar the Aang itu, ada kan? Ya, Dewi Bulan itu disimbolkan dengan apa? Dengan ikan. Ya. Kemudian negara api dari mana tenaganya? Dari matahari, dari dewa matahari. Ya, walaupun itu hanya sekedar film anak-anak, itu di dalamnya sudah ada ajaran tentang ikan. Kita aja yang nggak tahu. Ya. Kemudian sudah berapa tadi? Matahari, bulan sudah. Malaikat Nabi 4. Ya. Dalil yang lainnya. Al-Maidah ayat 116. Ini dalil pengkhususan orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Al-Maidah 116. Ya. Kemudian geser lagi Al-Isra ayat 57. Ini dalil yang menerangkan ada manusia yang menyembah orang soleh. Orang soleh yang sudah mati disembah. Sudah berapa? 6. Ya. Kemudian yang belum apa yang belum? Pohon. Ya. Pohon. Untuk pohon dalilnya adalah An-Najm ayat 19 dan 20. Apa arwaitumul Lata wal Uzza? Apakah pantas bagi kalian menyembah candi Lata? Jadi kuburan dibuat dari batu. Wal Uzza, Uzza ini pohon yang dianggap keramat. Wa Manat ini juga sama, candi batu. Sudah berapa? 7. Sudah lengkap? Sudah. Jadi ada 7 Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat Mekah dan sekitarnya pada saat Nabi masih hidup. Jadi musyrik itu bukan hanya terbatas menyembah patung saja. Ya, jadi kaidah yang ketiga ini untuk membantah orang-orang yang musyrik itu dibatasi hanya menyembah patung saja. Kemudian manfaat yang kedua, bisa kalian catat, kaidah yang ketiga ini untuk membantah siapa? Orang-orang yang membedakan, meminta syafaat kepada orang soleh, menurut mereka bukan syirik. Gitu ya. Syirik itu kalau mintanya kepada benda mati, ya, seperti batu misalnya, atau pohon misalnya, atau matahari, atau bulan, atau batu. Nah, itu syirik. Kalau saya kan enggak, saya datang ke kuburan orang soleh itu hidup, cuma hidupnya beda. Mereka di alam barzah, kita di alam dunia. Ya. Maka jawabannya dengan kaidah yang ketiga tadi. Ya, sesembahan orang-orang musyrik termasuk di dalamnya apa? Orang-orang soleh, para nabi, para malaikat, makhluk-makhluk bernyawa. Itu juga musyrik. Ya. Jadi musyrik itu bukan hanya terbatas yang disembah benda yang tak bernyawa. Yang bernyawa pun bisa jadi musyrik. Nah, itu bantahannya. Jadi mereka suka membodohi orang yang tidak pernah belajar tauhid. Ini bukan syirik ini. Ya. Kita meminta
orang soleh yang telah mati, pada hakikatnya dia masih hidup. Iya, hidup di alam barzah. Di alam dunia kan dia mati, jasadnya sudah hancur. Adapun di alam barzah lain lagi, beda alam, ya. Dan itu dilarang oleh syariat. Sesembahan selain Allah itu bukan hanya benda mati, tetapi makhluk-makhluk bernyawa pun termasuk sesembahan. Dalilnya tadi sudah disebut. Ya, saya kira sudah 8:30 dan cukup malam. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan lengkapnya di pertemuan yang akan. Yang penting kita tahu dulu, ya, kaidah yang ketiga ini tujuannya untuk membantah dua tadi, yang membatasi syirik dengan hanya menyembah batu. Yang kedua, kalau mendatangi orang soleh yang telah mati dianggap bukan syirik, padahal itu syirik, karena bagian dari 7 sesembahan yang ada di sekitar Rasulullah SAW dulu waktu itu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan.